saya akan jawab setelah Anda memperbaiki pemahaman Anda bahwa Yakub tidak bergulat melawan Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan menang? Bergumul. Anda kan di ayat itu kan bergumul. Iya, tapi tidak bergumul melawan Tuhan. Itu dari mana kamu dapat itu? Ayo, oke. Fayama Rasem El Moshe Ele Elai Ahar Ehaya Shem Arna Lecha Et Luchot Haeren Peha Torot Peha Misva Asher Katafti Lehorotam. Terdapat di dalam Shemot atau Keluaran 24 ayat 12. Mantap ini. Entah ngomong apapun dia itu nggak ngerti dia itu. Ya, kebaliklah kau yang nggak ngerti. Orang kau aja nggak bisa bahasa Ibru, kau kan buta huruf. Umur berapa Yakub menjadi nama Israel? Sabarlah. Si sabar sudah pergi, si sabar dari tadi siang. Kalau kau keberatan kau diam aja bacotmu. Aku kan memberitahu. Makanya saya katakan tadi, otakmu sebelah kiri, kau pakai sebelah kanan nggak berfungsi. Oke, kita stop aja lah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah diskusi ya antara seorang Yahudi yaitu saudara Billy dengan Bang Vivo ya, yang beragama Kristen. Dan yang menariknya di dalam diskusi ini adalah ketika Pak Pipo ini yang beragama Kristen yang memakai kitab Bible terjemahan ya, namun dengan beraninya untuk mengkritisi kitab asli Torah ya, kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani. Dan tentu saja ini suatu keanehan bagi kita ya, karena sementara orang Yahudi sendiri yang mempunyai kitab tersebut dan mereka juga menggunakan bahasa aslinya, tentu lebih paham dan mengerti tentang kitabnya sendiri. Namun di sini betapa ngeyelnya Pak Pivo ini, seakan-akan dia malahan lebih paham dari orang yang mempunyai kitab tersebut. Nah, di sinilah sebenarnya letak kesalahpahaman para Oten ya selama ini, karena memang mereka menggunakan kitab terjemahan sementara original teksnya berbahasa Ibrani. Dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah dipastikan itu akan terjadi banyak kesalahan di dalam menerjemahkan ya, karena berbeda situasi, berbeda budaya dan juga waktunya. Dan akhirnya jadi iman para Oten ini salah kaprah ya, karena memang dasarnya sudah salah. Nah, bagaimana serunya diskusi ini kita akan dengarkan bersama ya. Dan di sini cukup banyak saudara-saudara muslim kita yang ikut bergabung. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Dan begitu juga kita dukung terus channel-channel Islam ya, untuk terus berdakwah, membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya-upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat mendengarkan. Hukum Taurat betul enggak? Salah. Ain takat itu artinya di bawah. Cenderung menjelaskan. Oke, baik. Takat Ya, itu artinya di bawah. Baik. Berkembang sedikit.
Jadi artinya adalah restribusi atau penggantian. Jadi kalau kamu membuat mata orang buta, kamu harus membawa dia ke dokter dan kamu harus memberi pergantian. Itu hukum. Ya, kamu harus mensupport dia. Pertanyaan saya, itu hukum Torah betul atau enggak? Iya, betul. Oke, makasih. Umur Jakob kan Jakob ada di dalam Torah Jakob kan? Yakov. Oke. Makasih banyak. Anda dengar sedikit dulu. Umur berapa Jakob waktu dia bergulat dengan malaikat atau dengan Tuhan? Oh, enggak ada bergulat dengan Tuhan. Anda mempelajari Alkitab enggak? Pelajari, tidak ada bergulat dengan Tuhan. Anda tahu Taurat enggak? Tahu. Umur berapa Jakob bergulat menjadi namanya jadi Israel? Kamu harus betulin dulu yang tadi bergulat dengan Tuhan. Tidak ada. Yang saya tanya. Anda pahami dulu. Anda paham itu. Umur berapa Jakob waktu diganti Tuhan menjadi namanya Israel? Ya, saya akan jawab setelah Anda memperbaiki pemahaman Anda bahwa Yakub tidak bergulat melawan Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan menang? Bergumul. Anda kan di ayat itu kan bergumul. Iya, tapi tidak bergumul melawan Tuhan. Itu dari mana kamu dapat itu? Baik. Alur Anda saya ikuti. Bergumul dengan siapa? Mari kita lihat teksnya. Teks itu penting. Kembali lagi. Ya. Oke, saya tunjukkan tekstual. Boleh. Itu pertanyaan saudara. Mari kita lihat. Ya. Tunggu. Dan itu kita lihat tekstualnya ya. Oke, sabar. Oke. Terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 24. Betul. Lalu 32 24. Kita lihat teksturnya 32. Ya. 32 24. Halo. Sebentar, tungguin aja, Pak. Silakan. Mulainya Kejadian 32 24 sampai 32. Lalu kalau bahasa Indonesianya sih ya bergumul, bergulat malah. Itu makhluk Tuhan, Ombil, makhluk Tuhan. Makhluk ilahi, bukannya Tuhan. Makhluk Allah itu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Betul. Ya, sampai jadi fajar menyingsing. Ya, jadi itu bukan Tuhan ya, maksudnya itu bukan Tuhan. Ya, terus? Ya, jadi itu mesti dibetulin dulu kalau itu tadi kan Anda saya ikuti yang apa yang Anda mau, ya oke. Nggak usah, karena mungkin iman saudara dengan saya akan berbeda itu ya, oke. Nggak bisa kan, imannya berbeda, kitabnya kitab saya. Boleh, Anda kitab Anda itu, tapi pengertian Anda pun kalau seperti itu ya silakan, nggak masalah sama saya. Oke, silakan. Gini, kitab kita sama di dalam beberapa hal, berbeda di dalam beberapa hal juga. Iya betul. Itu kan sudah bergumul dikatakan mau apapun itu terserah Anda itu. Ya, tapi Anda tahu itu berapa waktu itu? Lawan Tuhan, itu mesti diluruskan dulu. Bukan begini maksud saya, supaya kita memahami ya Taurat itu bagaimana turunnya kepada Musa. Anda paham? Itu kan awalnya makanya ini saya mau luruskan dulu pemahaman saudaraku ini bahwa yang bergumul dengan Yakub itu bukan Tuhan seperti pemahaman Anda tadi. Oke, jadi menurut Anda itu atau siapapun itu silahkan, kan nggak sampai saya klaim itu karena kan udah. Menurut Anda itu malaikat atau apapun itu ya pemahaman Anda ya silahkan. Yang saya tanya. Bukan pemahaman Anda, ini menurut kitab Anda sendiri, Elai sendiri mengatakan Yakub bergulat dengan seorang laki-laki, bukan Tuhan. Begini maksud saya, Anda pun bahasa Ibrani Anda, satu kata bahasa Ibrani bisa dipersihkan itu sampai 752 pengertian. Iya, contohnya apa? Ayo. Enggak. Nanti saya jelaskan ke sana dulu supaya kita memahami Taurat itu kenapa itu datang kepada Musa. Itu halnya harus tahu dulu Yakob kenapa iya. Kan begitu? Oh, salah.
Taurat itu sudah ada sebelum eksplisit diberikan kepada Musa. Taurat itu sudah ada. Ngerti dia Anda ngomong macam mana? Yang nulis Iya. Taurat itu siapa? Taurat itu Yang nulis sudah Taurat itu siapa? Yang nulis Taurat itu siapa? Tuhan. Tuhan dari Hong Kong. Oh, mau membukti ayat? Asyir katafti lehor otam dikatakan. Melalui Ya. Musa yang menulis itu, bro. Oh, Musa. salah. Musa hanya menyalin, sayangku. Musa hanya Jadi, menyalin, sayangku. Tangan Tuhan menulis itu di dalam buku Anda. Dengerin. Dalam Taurat Anda. Saya akan memberikan dalil dengan dalil ayat berkata asyir katafti lehor otam. Katafti artinya yang aku tulis. Kapan Tuhan Anda itu menuliskan itu di dalam buku? Kapan? Taurat itu sudah ada Yang sebelum. benar aja dong. Oh, Musa makanya itu hukum Taurat. Anda paham? Musa menerima hukum yang ke-10 di Gunung Sinai. Kok Tuhan dari mana menulis? Tangan Tuhan menulis itu langsung. saya kasih bukti ya, saya kasih ayat ya. Saya kasih ayat ya. Kau berpikir sedikit lah, berpikir kita. Nalar Loh, kita nggak tetap bisa dulu. Kalau mau belajar Torah yang benar, berpikirnya belakangan. Taurat itu Anda bilang. Itu Tekstual dulu. bukan turun sebenarnya apa itu turun? Tekstual dulu yang benar. Tekstual mengatakan asyir lehor asyir katafti, artinya yang aku tuliskan. Hasim itu menulis Torah dengan ini susah kalau ngomong sama ya oke. Sama apa ditulis? Ke buku ditulis kemana? Kemana ditulis? Gini ya. Musa yang menulis Musa itu hanya menyalin Torah. Torah itu sudah ada jauh sebelum Musa. Di mana ditulis? Di mana ditulis? Waktu Torah itu makanya gini. Torah Di itu mana ada ditulis? dua. Di mana ditulis? Di apa? Di apa? Di pohon kayu di mana? Di mana ditulis? Pak Vivo silakan dengar dulu penjelasan supaya bisa ngerti. Sabar. Bukan. Kalau dikatakan itu Tuhan menulis. Vivo ngegas. Sabar. Bicara, Sabar. bicarakan. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Di tengah Bang Andi, di tengah supaya Anda grounded. Sabar. Jadi Pak, begini sebentar yang lain diam dulu. Didengarin dulu. Apa dikatakan Tuhan menulis buku Musa? Kapan ditulis Ya buku sekarang Musa? ini mari kita lihat textual proof. Nggak usah banyak bacot ya. Kita lihat textual proof. Apakah itu yang menulis Musa atau Hasyim? Mari kita lihat dengan dalil ayat asyir katafti. Tunggu sebentar. Ngerti tidak kata-kata Anda itu? Pahaman kata-kata Anda itu? Ya apa? Kamu paham apa kau? Kau paham apa? Coba asyir katafti apa artinya? Kapan Tuhan menuliskan? Kapan Tuhan pakai apa dia menuliskan? Di mana ditulis? Ya tunggu, makanya kita lihat dulu tekstual. Makanya kalau belajar yang benar itu lihat Yang kau baca itu siapa yang menulis? Siapa yang menulis hukum Taurat itu yang Anda pegang? Siapa? Sabar Pak Pipo, sabar. Cuci muka dulu Kita sana. Cuci muka dulu. Sabar. Tolong yang santai. itu banyak Enggak, di sini kan Dewa kan nengahin, ya kan? Pak Pipo di sini bertanya, Om Billy nanti menjawab. Santai. Enggak biasa ya. orang kalau sering makan anjing jadinya panas, darahnya panas. Jangan. Nggak boleh. Enggak benar. Jadi kita itu apa yang kita makan. Jangan, Bang, jangan, Kita Bang. makan anjing kita panasan. Bang Billy jangan. Lanjut. Jadi coba kita lihat asyir katafti. Halo, katafti. Lihat. Kita lihat cari dulu tekstual proofnya. Yang aku tuliskan. Tulis. Perlu kencing dulu, aduh. Tunggu di motor ya, kencing dulu. Aduh, nggak bisa masuk nih kalau kamar mandi bawa orang. Ya, bukan pakai pampers ini gimana sih? Masih ada Pak Pipo. Pak Pipo masih ada? Yakin juga pampers pasti. Masih ada dibuka mic-nya Vivo sambil nunggu. Oke, udah kubuka Mas Andi. Makasih Andi. Oh iya. Santai aja Pak, santai bertanya. Santainya aku memang karakter saya seperti itu, bukan saya marah, bukan. Ya nggak apa-apa. Karena memang kan ini perbedaan akidah ya Pak ya. Jadi memang selalu berbeda Pak. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Kalau Gigi Billy mengatakan ditulis Tuhan hukum Taurat itu dari mana? Nalar pikiran dari siapa itu?
Ya kalau pendapatnya mereka begitu nggak bisa dipaksakan, Pak. Pendapatnya Iya, kan Taurat itu kan punyanya Yahudi. Hukum Taurat ditulis Musa, bukan Tuhan melalui Musa dikuasai oleh Tuhan dituliskan. Ini Tuhan melalui, di mana ditulis Tuhan itu, ditulis Hasem itu. Enggak aja pun dia ngomong. Ya tunggu aja dulu. Ya, kita buktikan saja lewat tekstual, lewat teks aja, susah. Coba teruskan. Saya diam dulu, saya diam dulu sampai puas Anda. Kataf. Dengarin aja dulu tulang. Ya, oke, silakan. Oke, dia. Oke. Fayama Rasim El Moshe, Elai, Ahar, Ehaya, Shem, Arna, Lecha, Et Luchot Haeren, Peha Torot, Peha Misfa, Asher Katafti Lehorotam. Terdapat di dalam Shemot atau Keluaran 24 ayat 12. Mantap ini. Di sini juga ada Mas Valen itu, barangkali Mas Valen mau menambahkan. 24 ayat 12 Keluaran. Nah, terus? Tunggu dulu, lihat dulu textual proof. Karena tanpa textual proof kita tidak bisa membuktikan apa-apa. Iya. 12. Saya screen share. Oke. Ready. Meluncur. Inilah textual proof. Suka nggak suka ya sukain aja karena emang tertulis begini. Ya. Terus? Oke. Ini Asher Katafti Leorotam. Ya. Artinya adalah which I have written to instruct them. Jadi, yang aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi yang menulis adalah Hashem. Moshe Rabenu hanya menyalin Torah. Di mana ditulis? Kalau mau di mana ditulis, ini kita memerlukan tadi pardes. Teknik belajar Torah yang benar adalah pardes. Jadi di mana ditulis? Di dalam Midrash dikatakan Torah itu ditulis. Torah itu sudah ada 2000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, dan Torah itu ditulis dengan api hitam dan api putih. Nah, lolo. Di mana ditulis? Di batu, di apa? Di sungai, di mana? Langit. Jadi Musa itu melihat tulisan Hasem itu di langit dan Musa itu menyalinnya. Kalau mau bukti, saya akan membacakan dari Midrash, saya kasih fotoin atau saya fotoin. Berarti maksud Anda Musa melihat di langit itu tulisan gitu? Oh ya, tulisannya itu berjalan. Lalu turun dari langit sana itu hukum Torah begitu? Oh ya, memang Torah itu kan sudah ada 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ngerti nggak kau ngomongkan sekarang itu? Sekarang ini kan udah ya, pertama saya sudah memberikan textual proof, bukti tekstual yang tidak bisa dibantah kalau yang menulis adalah Hashem. Oke? Dengan dalil kata Asher kata Lehorotam yang aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka, itu Hashem menulis. Nah, sekarang saya akan mengambil dari sumber Midrash, yaitu teknik belajar Torah yang ketiga dari Pardes. Saya akan begini aja Billy, kau kita teruskan ini. Kau nanti nggak ngerti kau apa yang kau ngomongkan, nggak ngerti kau. Jadi nggak paham kau. Balik yang tidak paham kau. Pertama, kenapa kau tidak bisa membaca? Katakan itu terlihat di langit sana itu dituliskan. Di mana itu? Pertama, kau tidak bisa membaca teks asli. Itu udah minus kau. Oke? Nah, kedua, kau tidak bisa membantah kalau ini ada textual proof yang menulis adalah Hashem dengan kata Asher kata Lehorotam, itu textual proof, tidak bisa kau bantah. Kalaupun kau mau membantah, harus kau memakai ayat. Pikiran apa Anda pakai itu di langit sana itu ditulis? Jadi turun dari langit sana itu buku gitu? Tidak dibilang turun dari langit. Moshe melihat dari langit dan dia menyalinnya. Makanya sahabatku, saya akan memberikan textual proof dari Midrash. Berapa kilometer di langit sana itu dituliskan Tuhan lalu Musa menulis menerjemahkan? Kamu tidak tahu kalau Musa itu
Musa itu ke langit. Ya, Musa itu sampai ke langit ke-7, kamu tidak tahu. Apa yang kau ucapkan kau nggak ngerti, nggak paham. Kebalik. Apa yang kau, kenapa kau tidak menguasai Midras? Apa kau tidak? Kau sedangkan kau aja tidak paham ini Asyar Katafti. Kau tanya orang Yahudi di Israel sana bukan seperti paham itu. Kau tanya orang Yahudi di sana bukan seperti pendapat Anda itu. Oh, salah kau. Semua orang Yahudi sama kayak aku. Tanya aja Valen di sini yang Yahudi. Kalau kau tanya aja Rabiku Tovia Singer, itu Rabiku. Kalau kau mau tanya tuh, kau tanya sama dia tentang aku. Bukan nih, Anda bilang itu dituliskan Tuhan di langit sana baru ditulis Musa gitu. Iya, kalau kamu mau bukti, aku akan kasihkan bukti lewat Midras. Buku, nih. Ya, kalau kamu mau bukti, masih kondusif. Ya, kan harus ada bukti. Begini. Jadi kalau saya tanya tadi, jadi kejadian Firaun dengan Musa di situ, itu dituliskan di langit. Semua mulai dari penciptaan awal sampai akhir itu diberitahukan kepada Musa. Berarti Musa tidak pernah menerima hukum ke-10 di Gunung Sinai, tidak pernah. Gini. Semua itu ditulis oleh Hashem. Musa nanti kau dengerin dulu Pak Pipo, Anda bertanya dijawab oleh Billy gitu Pak Pipo. Gantian. Nggak logis aja. Dia ngomong apapun dia itu nggak ngerti dia itu Pak. Ya, kebaliklah kau yang nggak ngerti. Orang kau aja nggak bisa bahasa Hebrew, kau kan buta huruf. Bagaimana kau bisa mengajari aku? Musa di situ di Istana Firaun di Mesir berapa tahun? Anda tahu? Itu sudah berhubungan dengan dia. Anda katakan itu ditulis di langit. Gimana itu? Semua kejadian mulai dari penciptaan sampai akhir zaman sudah diberitahukan. Musa sudah tahu. Oke, bahkan Musa bertemu dengan Mesias. Mau bukti? Bukan itu yang saya tanyakan. Anda katakan di langit sana ditulis semua hukum Taurat itu baru diturunkan kepada Musa, begitu? Bukan diturunkan, justru Musa yang ke langit. Musa ke langit ke-7, dia bertemu Mesias, dia menyalin Torah itu. Gitu. Kita lihat bukti ya. Bagaimana Musa sampai ke langit ke-7. Kita lihat bukti pakai ini. Saya open cam aja. Ini kitab kami, ya. Nih, ini kitab ada 4 volume. Teknik cara belajar yang benar, ya, Torah. Ini ada 2 volume, ini 2 lagi. Ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kau mau bukti, ya. Kalau Torah katakan di langit sana ditulis itu semua, sementara Musa lahir dari bayi dia dihanyutkan Sungai Nil. Anda katakan ditulis di sana yang dituliskan Musa. Gimana Anda ini? Musa itu menyalin saja, yang menulis itu Hashem. Kan udah ada dalil ayatnya tadi Asyar kata Leorotam yang aku tuliskan. Jadi, apa yang Anda katakan itu dalil mana? Dalil mana pun nggak ada di Alkitab seperti itu yang Anda katakan tadi. Nah, tadi Alkitab astaga, hancur. Ini Alkitab yang tadi gua kasih. Lu gimana sih Batak? Nih lu lihat nih. Lu lihat. Masa Anda katakan bilang di sana ditulis itu semua hukum Torah? Nih lu lihat nih. Nah, nih. Ini bukan kitab lu, ini kan kitab lu nih. Lu baca dong yang benar nih. Asyar katatil Leorotam, bahasa Inggrisnya, which I have written to instruct them. Jelas. Betul nih, Billy, begini. Udah saya katakan kepada Anda, bahasa Ibrani itu satu kata bisa 752, bisa pengertiannya. Paham? Iya, sekarang kasih tahu gua satu aja kata Ibrani yang artinya seperti Anda pun kalau Anda katakan itu dituliskan di langit sana, Anda tahu dari mana pikiran apa yang Anda pakai itu memikirkan seperti itu. Nggak ada di Alkitab seperti di hukum Taurat. Hukum Taurat itu terbagi 3, aku setuju. Ya kan kau kan tahunya kulit doang, tahunya kulit doang, dagingnya kau nggak tahu. Makanya untuk mengetahui daging kau harus belajar Midras yang merupakan teknik dari Pardes, yaitu aspek keempat dari Torah. Kau kan nggak punya Midras. Anda pikir Anda yang berbahasa Ibrani yang tahu? Pengalaman Anda begitu kan? Menurut Anda kan?
Jelas orang-orang Yahudi lebih pintar dari Kristen. Kenapa? Orang Yahudi itu punya Torah Sebealpe. Kau kan nggak punya. Bagaimana kau memahami kata ini aja kau nggak bisa paham Alkitab biasa saja bahwa Hasim itu menulis Torah. Kau aja nggak bisa terima. Padahal udah ada buktinya. Ayatnya, bagaimana kau ini? Bukti apa itu? Udah saya katakan, kalau Anda kau baca jelas, 752 bisa itu pengertiannya 752 pengertiannya. Kau terangkan sama aku kalau kau memang pintar bahasa Ibrani, kau kan berspekulasi tanpa ada penjabaran. Berspekulasi kau, coba sekarang kata Asher, ada artinya berapa itu coba? Satu ini aja, awal ini dulu, kalau Anda katakan tadi, itu ditulis Tuhan, Hasim itu di langit sana, baru disalin Musa ditengoknya ke langit sana ditulisnya. Gimana Anda berpikir itu? Bukan aku yang berpikir, ini ditulis di dalam Midrash, bukan aku. Bagaimana Anda tulisan seperti itu dapat dinalar Anda pikiran Anda? Anda kan manusia. Sekarang kau aja yang manusia bebal. Anda kan manusia, bukan malaikat. Sekarang kau aja bebal. Kenapa? Alkitab kau sudah menulis bahwa Hasim yang menulis itu. Kau masa kau mau menolak lagi? Bagaimana kau ini? Ada kata situ, which I have written to instruct them, yang aku tuliskan untuk dijalankan kepada mereka, itu sudah jelas. Menurut pengertianmu seperti itu orang, sudah saya katakan 752 bisa itu yang satu kata bahasa Ibrani bisa dia manfaat. Bisa Anda paham? Yes. Ya sekarang aku minta kau satu aja, kata Asher itu ada 5 aja artinya. Coba apa? Anda dengar, saya buat contoh. Anda dengar, saya buat contoh. Kau berspekulasi terus dari tadi tanpa ada dalil ayat, tidak ada dalil ayat, tidak ada tekstual proof. Kau hanya berbacot saja kau ini dari tadi. Anda dengar. Kalau aku jelas ada dalil ayat tuh. Kalau kau mana ada kau? Dari tadi kau bacot terus. Anda dengar saya bacakan, oke? Cari di dalam buku-buku autonomi dan ilmu fal. Ingat, kalau kau bisa berpikir tentang tubuh manusia dan Anda akan tidak menemukan sesuatu label tentang jiwa. Ingat, kita salah substansi. Salah substansi ini kita sedang berbicara religius, bukan berbicara soal sekular. Ini sedang berbicara religius, kitab yang penjabarannya harus kitab juga, bukan tesis-tesis lain, nggak boleh. Ini kita membahas yang religius, kau harus memberikan sumber-sumber religius itu. Dengar dulu sebentar ya. Tentang label tentang jiwa, kita semua bermasuk untuk menemukannya, tetapi tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apakah itu sebenarnya. Anda ingat, apakah yang dimaksudkan dengan Alkitab dan istilah nyawa atau jiwa? Nah, kan kau nggak tahu itu. Anda dengar. Kalau aku tahu, kalau kami orang Yahudi tahu antara nefes, ruh dan neshama itu hal yang berbeda. Antara khida dan khaida itu kami tahu bahwa 3 kata di dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama dan 1 di dalam kata Yunani di dalam perjanjian baru. Kau ini baca Google, kau ini belajar di Google, kau udah nggak bener lah. Kalau baca di Google itu udah nggak bener. Kalau belajar di Google itu semua orang bisa taruh semua apa saja di situ. Belajar yang benar itu kau duduk baca kitab. Jangan kau sangka di mana Anda lihat tahu baca Google rupanya. Ya, kau aja itu teknik kau membaca saja sudah ketahuan. Kau spekulasi terus kau bohong. Ada satu perbandingan kau memakai dalil ayat sementara aku memakai ayat. Kau tidak ada dalil ayat, kau dari tadi bacot kau aja terus kau. Dengar dulu ayat yang saya bacakan. Berikan tanggalan ayatmu bahwa ini memang di dalam Alkitab kau tertulis bahwa yang menuliskan itu Hashem, Tuhan, dengan dalil ayat Keluaran 24 ayat 12. Tuhan mengatakan yang aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Kan jelas. Dengar dulu Billy. Jadi baru kau bantah nanti. Di dalam Yesaya 57:16. Kau udah mulai kabur-kaburan lagi, kau loncat-loncatan, kau kayak kau kutu loncat kau. Kita sedang membahas kitab ini, kau lari-lari kemana-mana. Aduh, kacau ini kau. Kau lari ke aspek ke tanah, yaitu Nevi'im. Ini kan kita sedang bicara Torah, bukan Nevi'im. Gimana kau?
Ke Taurat tujuannya bro, ke Taurat. Bukan, tapi kau nggak kesempatan nggak kau berikan. Sementara Anda kita katakan kan sedang dari berbicara Taurat. Jangan kau ke kitab Neviim. Oke, baik. Saya ikuti Anda. Ah. Saya ikuti Anda. Saya ikuti. Umur berapa Yakub untuk dia menjadi nama Israel? Nah, mesti aku cari dulu ini. Nah, cari. Sampai bongkok kau cari. Cari. Umur berapa? Kalau tanya saya, tanpa berpikir saya menerangkan itu dari hukum Taurat, dari Alkitab, dari perjanjian lama. Santai aja Pak Pipo. Umur berapa Yakub menjadi nama Israel? Sabarlah. Si sabar sudah pergi, si sabar dari tadi siang. Bah, Macam mana pula kau? kalau menurut Kan semuanya itu harus ada dalil ayatnya. Jadi kalau misalnya Yakub itu umur berapa ya mesti ada dalil ayatnya. Ada umurnya kan, Yakub hidup ada umurnya kan? Yakub ada umurnya, dia masih 117 atau 100 berapa aja kita lihat. Di mana? Lalu Yakub Menjadi nama Israel diganti Tuhan. Pak Pipo tahu umurnya Pak? Ya biar dia cari Billy dulu. Diterangkan pun sampai dia nanti nggak ada artinya media itu. Harus tahu seperti itu baru tahu kenapa itu Musa menerima hukum Torah itu. Hukum Torah itu terbagi berapa yang diberikan Tuhan kepada Musa. Begitu alurnya bro. Jadi Yakub itu hidupnya ya hidup 140 Bukan itu yang saya tahun. tanya, umur berapa dia? Kalau Anda tahu, orang Israel di Mesir, Anda tahu berapa tahun? Berapa tahun? Di Alkitab, di hukum Torah, semua tertera itu. Makanya kau baca hukum Torah itu. Ya, siap bos. Umur berapa tahun Musa di istana Firaun? Ya kok umur 25-26 tahun kayaknya tuh. Harus tahu itu rencana Tuhan kepada Musa. Jadi kenapa itu diberikan hukum Taurat itu kepada Musa? Kepada Musa dikatakan, kalau Anda katakan di langit sana dilihat Musa, terserah Anda. Itu hak Anda. Itu kan dia ada di dalam Midras. Midras itu diberikan, itu oral Torah yang diberikan di Sinai juga. Jadi Torah itu diberikan di Sinai. Jangan Anda di Gunung Sinai dikasih hukum-hukum yang ke-10 kepada Musa. Harus dilihat di langit. Itu yang Anda pikir, Anda katakan. Salah. Yang diberikan di Sinai. Makanya kalau Anda ngomong itu apa Anda ngomong, kan nggak ngerti apa yang salah. ngomong. Yang diberikan di Sinai itu, yang diberikan di Sinai itu bukan 10 hukum saja. Anda salah. Anda katakan tadi, Hasem yang memberikan di langit sana, dituliskan Tuhan di langit sana, baru Musa menulis itu. Iya, memang. Kan itu Anda katakan tadi. Makanya Berarti benar. tidak ada Musa. Kau nggak punya Midras sama Zohar, kan itu masalah kelemahannya. Berarti Musa pun tidak ada menerima hukum di Gunung Sinai. Dia menerima perintah-perintah Tuhan, menerima Torah, tapi yang menulis Torah itu adalah Hashem. Musa Kan hanya saya katakan menyalin. tadi, hukum ke-10, hukum Taurat, iya. Hukum persembahan, iya. Hukum sipil, iya. Berarti Musa tidak pernah menerima hukum ke-10 di Gunung Sinai. Kalau Anda katakan di langit sana ditulis Hasem. Oke, makanya gini, lihat dulu nih. Yang diterima Musa apa aja sih di Sinai kan? Gitu kan, yang diterima Musa apa aja? Apakah itu cuma 10 hukum? Nah, itu mesti diketahui dulu. Jadi di sini Anda katakan diterima Musa lagi hukum di Gunung Sinai. gini. Jadi Apa Anda ini? file merah ya. Gini mana Anda gini. Pikiranmu pakai dulu sedikit. Ya. Anda katakan tadi di langitnya dituliskan. Jadi gini, itu hukum Taurat di langit. Moshe Rabbeinu itu, kalau kau baca Midras, kau akan meledak kepala kau kalau belajar Midras sama. Kalau Anda berpikir seperti itu, sampai kapanpun tidak akan memahami di dalam hukum Taurat.
Oh, kebalik. Justru kau yang akan paham. Pertama, kau buta huruf, itu udah pasti minus. Anda katakan itu di langit dihukum. Anda katakan di Gunung Sinai diterima Musa. Ngomongmu sendiri sudah kembali. Apa kata-katamu akan memakan Anda. Begini, logika dasar ya, logika dasar orang tidak bisa membaca buta huruf. Buta huruf artinya bodoh. Itu udah pasti. Orang yang bisa baca pasti bodoh. Makanya ada program pemerintah tahun 80-an wajib baca 5-7 tahun. Kenapa? Kau melebar-melebar kemana-mana. Kau usah kemana-mana. Kau bilang aku nggak mengerti Torah, ya. Sementara kau baca. Karena Anda katakan tadi, hukum Taurat itu ditulis di langit sana dilihat Musa. Kan itu Anda katakan. Sementara ini berarti tidak pernah Musa menerima hukum di Gunung Sinai. Nah, kau kan, nah sini kan keinginan kau, kekurangan otak kau berpikir di sini yang aku bilang. Kenapa aku bilang kurang berpikir kau? Kenapa? Otakmu sebelah kanan tidak berfungsi, sebelah kiri kau pakai maka seperti itu kau. Oh salah kau. Aku musisi kanan kiriku balance. Kalau kau otak nggak. Tolong jangan personal lah. Kembali enggak, ke bukan karena dia mengatakan seperti itu. Makanya siapa namanya ini? Apa yang kau katakan akan berbalik kepada Anda kalau Anda sembrono. Nggak boleh. Kau yang sembrono. Kau buktinya dari tadi kau tidak ada satupun dalil ayat yang mendukung teorimu. Sementara aku sudah ada dalil ayat yang mendukung. Kan saya bacakan ayat. Oh, bukan melebar kata Anda. No, dari awal tadi saya katakan, kalau Anda katakan itu hukum Taurat dituliskan di langit sana, baru dituliskan Musa dari langit sana dibacanya di langit, saya nggak paham itu, nggak saya paham. Saya angkat tangan. Memang kau tidak akan bisa paham karena kau Alkitab sendiri kau aja nggak paham. Alkitab sendiri kau, Alkitab yang Torah Sebiktaf aja kau tak paham. Berarti kau bukan manusia. Apa tulis aja kau tidak paham. Bahwa ada kata asyar, kata leorotan atau yang berbunyi yang aku tuliskan. Nah, kalau aku tuliskan, masa kau yang nulis? Yang benar aja kau. Kalau Tuhan bilang aku yang menulis, ya Tuhan lah. Masa kau yang nulis? Bagaimana? Bunyinya pun begitu. Yang aku tuliskan, masa ya kau yang tulis? Gimana kau ini? yang nulis Bapak gereja kali. Iya, aneh ini orang Alkitabnya pun berbunyi begitu. Alkitab Kristen aja isinya begitu yang aku tuliskan. Bapak gereja, bro. Begitu. Jadi pahami dulu lah kau baca dulu kau. Jangan yang menjadi nggak masuk pikir. Nggak terima. Sekarang Anda katakan Hasan menuliskan di langit sana hukum Tuhan. Lalu Musa melihat di langit sana. Lalu Tuhan itu menulis di sana itu di apa? Di awan-awan. Di mana? Hasim itu menulis itu di awan-awan itu. Lalu Musa melihat itu semua. Gimana? Musa ya betul saja apa yang dia lihat di langit. Gitu. Yesus kali yang nulis. Itulah kelemahan orang Kristen. Jangan dekatkan kelemahan orang Kristen. Saya tidak bicara itu. Lemah. Orang Kristen lemah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa paham Torah. Kenapa tidak paham? Karena mereka tidak punya pardes. Anda jangan melebar kemana-mana. Bukan itu yang kita bahas. Bukan itu. Bukan melebar. Kau pun di sini sudah melebar. Kau bilang Taurat yang kita bahas. Hukum Taurat. Menurut Anda itu dituliskan di langit sana. Dilihat Musa. Jadi kalau Anda katakan seperti itu. Jadi waktu Musa pun dia menerima hukum ke-10 di langit sana lah dia. Atau dilihat di langit sana Gunung Sinai, begitu. Aku udah bilang tadi, udah bilang waktu Musa itu naik ke Gunung Sinai, ya. Dia itu jangan Anda katakan Musa naik lagi, ngapain dia naik? Waktu dia naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam, kau pikir cuma 10 hukum? 40 hari 40 malam cuma 10 hukum nggak mungkin. Logika aja nggak jalan itu. Kalau cuma logika mana dari ngomong seperti di langit sana itu dituliskan baru ditulis Musa? Ya karena Musa itu ke langit ke-7. Kau kan nggak tahu. Musa ke langit ke-7. Musa pergi ke surga melihat surga. Musa ke neraka. Musa melihat neraka dan orang-orang yang ada di neraka. Dari mana Anda tahu langit ke-7? Oh, ada dalam Mitras. Makanya kau kan di dalam Mitras mana? Di dalam Mitras mana? Oke. Aku kasih tahu kau bisa bahasa Inggris nggak? Kalau kau bisa bahasa Inggris, aku kasih kau membaca. Kau baca dengan mata palamu sendiri. Nih, aku kasih. Ya, bagaimana Musa itu ke neraka dan juga ke surga. Ya, aku kasih lihat kau. Bahasa Yunani aja, bro.
Iya. Berarti Bang Billy, berarti Musa itu Mi'raj ya? Aduh, saya nggak tahu tuh istilahnya Mi'raj apa tuh. Maksudnya dalam arti kata Musa itu menemui Tuhan berarti ke langit ya? Ya, Musa itu sampai ke langit ketujuh, dia ke surga, dia melihat ada tahta di sana. Yang paling besar adalah tahta Abraham. Berarti Musa bisa ke langit ketujuh menemui Hashem ya? Menemui Intinya. Menemui Yesus. Lanjut. Nah, nanti dia akan neraka. Dipimpin oleh malaikat Nuriel namanya, malaikat Nuriel yang memimpin dia. Udah tambah ngawur kau ngomong neraka. Di mana neraka? Oh, kalau keberatan kau diam aja bacotmu. Aku kan memberitahu. Makanya saya katakan tadi, otakmu sebelah kiri, kau pakai sebelah kanan nggak berfungsi. Oke, kita stop aja lah. Udah kayak gitu, nggak mungkin ini diteruskan. Kalau tidak punya ilmu apa-apa, kau kan bacot terus. Ayat tidak ada, dalil tidak ada, bacot aja kau. Di mana di Alkitab neraka di Perjanjian Lama? Ya makanya kau kan cuma tahu kulit daging kau tidak tahu. Kau tidak punya kitab Mitras. Kau tidak punya kitab Mitras. Oke, kau tidak punya Mitras. Pak Vivo, sebentar Bang Billy. Ini karena ngomong soal neraka dan surga ya Pak Vivo. Nabi Luga Tambunan itu bilang loh, dia sering bolak-balik neraka sama surga loh. Bukan Tambunan yang dibahas. Bukan itu yang dibahas. Tapi Luga sering mention seperti itu loh Pak Vivo. Kenapa Pak Vivo mempertanyakan Musa pernah ke neraka, dan Musa lebih hebat dari Luga loh. Luga aja sering bolak-balik neraka surga Pak Vivo. Di hukum Taurat tidak ada neraka dikatakan seperti yang dikatakan siapa namanya Billy tadi, nggak ada. Kabar. Biar kau baca dengan mata kepalamu nih, biar kau puas. Di hukum Taurat juga tidak dibilang Luga Tambunan, Nabi Luga Tambunan, nabinya orang Kristen, kedua nabi orang Kristen, nama Luga ada di hukum Taurat Pak. Tapi Luga mengklaim tuh Pak, bolak-balik surga neraka tuh Pak. Kacau nih Luga. Tapi saya harus datang ya. Kristen Bang. Begini Pak Billy. Halo Bro Billy. Anda itu Billy begini. Anda katakan tadi ada satu yang memang yang terpikir saya. Anda katakan orang tua Anda Advent, tidak percaya kepada Rasul Paulus. Anda jujur di dalam hatimu itu orang tua Anda, ya? Betul. Kau ini jangan kira aku tukang bohong. Kau ngomong sama bapakku nanti pagi ya. Kau ngomong sama bapakku lewat di Zoom ini. Biar kuping kau sama mata kau tuh terbelalak. Biar kau dengar apa kata dia. Nah, jadi dia nggak percaya itu Rasul Paulus. Nggak percaya. Dia bilang saya kalau Rasul Paulus saya akan bertentangan dengan Tuhan kata dia. Jadi itu buku Paulus nggak dipercayai. Nggak dipercaya sama dia. Orang dia bilang begini, kalau saya suruh milih, saya milih Petrus. Kenapa? Karena Petrus diberi kunci kerajaan surga. Anda katakan tadi orang tua Anda, ya hormati orang tua Anda. Anda katakan tadi tidak percaya kepada Paulus. Jadi melebar kita ngomong. Tapi Anda kata-kata Anda itu orang tua Anda hormati, ya? Ya betul lah, betul. Harus dihormati. Kata-kata itu tidak akan pernah keluar. Kalau dia Advent tidak akan pernah keluar kata-kata seperti itu kepada Anda. Saya yakin dan percaya itu. Paham? Ya itu kan terserah kau saja. Kau kan orang lain. Sampai kapanpun itu menjadi nggak benar itu kata-kata tadi. Jangan ke situ lah. Bapak saya Kristen, sampai sekarang pun dia masih Kristen dan dia tidak percaya Paulus. Puji Tuhan. Anda katakan dia Advent tadi. Anda katakan dia jadi Advent. Oh, memang. Jadi saya namanya. Kau boleh cek di Advent, pendeta Advent senior, namanya Max Manangkalangi. Kau cek, semua orang tahu itu pendeta. Bukan itu yang saya katakan. Anda katakan tadi orang tua Anda tidak percaya di dalam tulisan Paulus. Tidak. Iya, memang sudah dibilang berkali-kali. Kau nanya-nanya terus kau Udah nggak percaya Pak Pipo. Udah. Pikir kau secara nalurimu itu orang tua Anda itu secara hatimu berpikir kau. Jadi Anda itu bohong benar Anda itu. Emang Paulus. Dengerin ya saudara-saudara semua di sini. Nanti saya atur bapak saya. Kita buktikan. Jangan nggak boleh. Yang mau lebih tahu Pak Pipo daripada Billy. Nanti kita kasih. Aneh lah ini Pak Pipo. Sama bapak saya sendiri ya.
kita itu. Orang emang Paulus itu orang Advent apa orang Protestan sih? Bingung gua. Bukan itu yang saya dia bilang tadi orang tua saya Advent tapi tidak percaya dan tidak mau menerima apa yang dituliskan Paulus. Itu yang saya benar. Memang benar. Ngapain percaya sama Paulus syirik kan? Yang dituliskan bukan Paulusnya, yang dituliskan itu. Anda paham? Nggak percaya, dia nggak percaya tulisan Paulus. Orang udah dibilang berkali-kali kok nanya-nanya terus. Emang Paulus Yesus kan masih tinggal Yesus. Tapi ini mencari pembenaran bukan kebenaran. Benar, yang lain jangan dulu biarkan Robili sama jadi Anda itu tidak benar lagi itu apa Anda katakan. Semua Anda itu bila semakin Anda banyak bicara semakin banyak bohongan Anda. Terserah bacot kau lah. Yang penting kan Yesus kita melihat. Yesus melihat benar. Yesus kau tidak penting bagi opinimu nggak penting. Kalau Anda katakan sudah, memang itulah sampai di sinilah kita karena begini. Anda katakan tadi buku Musa itu hukum Taurat itu dituliskan di langit sana. Lalu Musa itu menuliskan dari langit sana itu secara letter itu Anda ambil tadi atau apa huruf apa itu dituliskan di dalam buku. Kira-kira seperti itu Anda katakan tadi. Jadi apapun itu sebawanya, Musa tidak pernah menerima hukum di Gunung Sinai, tidak akan pernah. Musa tidak pernah hidup di Mesir, di istana Firaun. Nah, itu kata kau ya. Itu kata kau ya, bukan kataku. Oke, itu kata Anda kau. katakan tadi yang dituliskan Musa harus di langit. Loh, begini, semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang kan udah aku bilang dari awal. Apa yang terjadi dari awal sampai akhir, Musa itu udah mengetahui dan dia menuliskan semuanya. Jangan Anda katakan diketahui, Anda katakan tadi ditulis di langit sana. Dia menyalin. Nah, kenapa Anda itu ngomong, ngerti Anda apa yang Anda omongkan? Nah, justru kau nggak ngerti apa-apa karena ayat ini tidak bisa kau bantah. Ayat ini sudah jelas dikatakan. Dari mana ayat itu? Dari sana dituliskan. Ini ayat bilangan Syemot 24 ayat 12. Pemahaman Anda itu bukan seperti itu. Dari mana? Ya, sekarang pemahamannya gimana? Kalau ayatnya berbunyi yang aku tuliskan, kau kan bukan kau yang nulis. Ya, jadi kalau Anda berbuat seperti itu, Musa kau Anda katakan bilang yang ketujuh lah, Musa udah nggak benar lagi. Jadi gini kembali sebentar. Sekarang kau baca. Nah, ini dia nih. Nah, motot lah kau sini ya. Nih. Kau motot nih, Musta. Oke. Nah, ini gue buka kamera. Mudah-mudahan kebaca. Sebelum Anda lahir sudah saya baca itu. Sebelum Anda lahir, Anda paham? Apa coba? Kau spekulasi terus dari tadi tidak ada dalil ayat satupun kau. Apa yang sudah kau baca apa? Yang sudah kau baca apa? Karena Anda katakan itu di langit sana. Jadi waktu orang Yahudi mempersembahkan persembahan itu di langit sana itu dituliskan. Anda bilang tadi kan? Coba dulu Anda berpikir. Waktu Torah itu diberikan belum ada waktu perintah itu yang dituliskan oleh Hasem yang disalin oleh Musa itu ya belum ada itu apa namanya ketetapan itu nanti setelahnya baru. Gimana Anda ini? Loh, Anda dengar dulu, Anda kasih dulu kesempatan saya terangkan dulu tentang hukum Torah. Mau bisa? Ya silakan Pak. Ya silakan. Bisa. Begitu. Jadi kalau kita mau diskusi begitu, jangan Anda ngotot di langit sana dituliskan Anda bilang. Kan kau dengar dulu. Makanya kau dengar dulu. Kau kan nggak ngerti asyir kata si lerotam yang aku tuliskan. Kau nggak beberapa kali otak kau ini kanan kiri atas bawah depan belakang. Karena kata-kata yang aku tuliskan berarti aku itu bahasanya menulis. Nggak ada otak depan belakang, otak kanan kiri bro, makanya otak justru karena kau itu jodoh kanan belakang atas bawah kanan kiri depan belakang yang ada di dalam dirimu, makanya kayak gitu kau semua otakmu itu otak kanan depan belakang atas bawah kau nggak pakai karena apa? Arti kata yang which I have written atau yang berbunyi dalam bahasa Indonesia yang aku tuliskan bukan kau yang nulis.
atau si Palen yang nulis atau si Yesus yang nulis? Pemahaman Anda itu yang aku tuliskan katanya. Musa yang menulis hukum Taurat itu dibimbing oleh Hasem. Paham? Oh, salah kau. Gini, kan bunyinya begini. Dan Tuhan berkata kepada Musa, naiklah ke Gunung Sinai, ke gunung itu, jalan di sana, dan aku akan memberikan kepadamu apa, ya? Apa yang dibawa oleh Musa itu Lukota Even, 2 loh batu, terus ada miswa, itu perintah-perintah hukum, dan juga jadi dua loh batu itu turun dari sana, dari langit sana, dicampakkan Tuhan gitu. Dengerin dulu. Dengerin, Fayumanas. Jadi yang diberikan tambah ngaur, tambah ngaur. Kau ngaco kali kau. Jadi yang kau kan cuma tahu yang diberikan di Sinai itu cuma 10 hukum. Anda katakan tadi, kalau hukum yang 2 loh batu berarti dari sana, dari langit dijatuhkan itu, bukan dari Gunung Sinai. Oh, memang dari langit, itu batu dari langit. Kalau kau baca Midrash itu karena kalau orang Israel kan ada 6 juta orang waktu itu. Yang di depan bisa membaca yang di belakang bisa membaca di depan. Jadi transparan itu. Dari langit, tapi Musa yang oke, saya ikuti alurmu. Itu dijatuhkan Tuhan dari langit sana 2 loh batu itu, begitu? Bukan dijatuhkan, kau salah. Kalau jatuhkan salah, kau itu menggunakan bacanya salah. Musa mengambil dari langit. Nah, yang dibawa oleh Musa itu adalah 3 hal. Bukan hanya batu saja. Yang saya tanya hukum yang ke-10 di Ten Commandment itu dari Gunung Sinai diterima Musa. Anda katakan di langit sana itu dibuat. Yang Hasem yang membuat di sana lalu dijatuhkan ke Gunung Sinai, begitu? Bukan. Jadi Musa itu menerima Torah itu di langit ke-7. Itu semua ya. Dan mulai dari mulai dari batu yang dari surga ya, batu bukan dari bahan dunia ini, itu dia terima 10 hukum. Dan dia juga menerima waktu dia ke surga umur berapa dia? Saat itu waktu di dalam Firaun kan ada kehidupan Musa kan bisa Anda tahu kan bisa kan? Ya. Waktu kecil dia umur 12 tahun dia. Anda dengar? Umur 12 tahun dia diasuh oleh ibunya Jokebed. Lalu ke istana Firaun menjadi beristana di sana sampai umur sekian. Kapan itu Musa itu ke surga itu ke langit ke-7? Kapan? Oh, Musa Billy. Dalil mana itu yang tunjukkan dong yang Musa naik ke langit itu biar lebih top gitu. Oke, siap. Oke. Itu kalau nggak salah itu adanya di Legend of Jew. Iya, yang betul. Waktu Moses ke neraka lalu karena kepanasan, dia takut kepanasan lalu dikasih sama malaikat penunggu neraka itu berjubah supaya dia tidak merasakan panasnya api neraka. Dan dia di situ melihat wanita-wanita yang tidak berjilbab atau mengcover kepalanya dan bagaimana wanita-wanita dihukum. Betul nggak? Nah, ini pinter. Ini bukan orang Yahudi, bukan kitabnya, bukan Torah, tapi belajar Midrash. Justru lebih pintar ini. Betul itu. Betul. Jadi waktu dia dibawa ke neraka, dia bertanya kepada malaikat, kenapa, ada apa dengan perempuan itu? Kenapa rambutnya diikat di atas? Itu karena waktu dia hidup, dia tidak menutupi auratnya, rambutnya tidak ditutup. Bukan, begini. Pertanyaan saya juga. Yang Anda pegang, begini, bisa bahasa Indonesia hukum Torah Anda sekarang yang Anda pegang? Jadi gini, susah kalau ngomong belajar Torah itu. Kau harus belajar begini, biar kita buka sama-sama yang tertulis itu hukum Taurat yang di tangan Anda sekarang bisa bahasa Indonesia nggak? Pak Pipo, belajar original teks Pak, jangan berdasarkan terjemahan Pak, banyak disesatkan nantinya. Aduh Pak Pipo, ketawa saya. Pak ngotot dari tadi saya dengar Pak Pipo, biarkan saya. Enggak, bukan Anda lawan bicara saya. Anda itu ya tolong dulu istirahat dulu, Anda tenang, Anda dengar dulu. Kalau nanti Anda mau bicara, mau diskusi dengan saya silakan, kapan bisa saya siap. Bang Billy, Mas Billy ini yang saya katakan. Bisakah dari bahasa Ibrani yang Anda pegang sekarang hanya bahasa Ibrani aja? Kalau Anda itu berdua, kalau apa berbicara begitu hanya bahasa Ibrani? Oke, pertanyaan yang bagus itu. Jadi
Kalau makan orang Yahudi berdoa itu bukan itu maksud saya, bukan itu. Anda dengar dulu ngomong saya. Anda selalu berkaitkan dengan bahasa Ibrani. Kalau begitu Anda berarti apapun sekarang jangan Anda bahasa Indonesia, bahasa Ibrani aja terus mau apapun Anda. Kalau itu di dalam Oke, saya bahasa Ibrani sama kamu ya. Emang kamu bisa nangkap Pak Vivo? Bukan itu, karena dia berkaitan sih. Maka saya katakan tadi, bahasa yang Alkitab di dalam Anda itu bisa bahasa Indonesia biar kita sama-sama buka di dalam tangan saya. Anda paham? Adakah bahasa Indonesia yang terjemahkan dari bahasa Ibrani? Tidak. Ya paling enggak bahasa Inggris, karena gini, dari Torah. Kalau begitu Tanakh, tidak bisa Anda terangkan itu di dalam bahasa Indonesia. Anda paham? Tidak bisa. Sudah saya terangkan tadi, ya. Tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tadi kan saya terangkan di dalam kitab Keluaran 24 ayat 12. Jangan Anda katakan Keluaran. Jangan Anda yang artinya Keluaran karena nggak bisa itu diterjemahkan. Harus bahasa Ibrani Anda katakan sama orang Ibrani Anda bicara. Ke Israel Anda bicara. Kenapa hidup di Indonesia? Ya udah, kalau begitu kau jangan berbicara sama aku. Membuat apa kau tanya sama aku? Buat apa kau nanya? Tidak bisa saya bahasa Ibrani kan Anda katakan. Jadi Anda berbicara tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa apapun harus diselesaikan bahasa Ibrani lah Anda. Ini kok harus malah ngaco kemana-mana sih? Aduh, panik. Ada Anda di Alkitab Anda itu bahasa Indonesia sama-sama kita buka di Musa di Keluaran. Jangan Anda katakan Keluaran. Kenapa? Tapi dia udah saya bilang kan Shemot. Kalau saya bilang Shemot, kamu pasti empot-empotan nggak ngerti Shemot apa. Makanya saya menurunkan, saya mendowngrade ke knowledge saya supaya menyatukan frekuensi dengan kepintaran kamu gitu. Kalau begitu, saya bertanya sekali lagi, bisakah bahasa Ibrani Alkitab Anda yang Anda pegang itu di dalam bahasa Indonesia? Bisa. Saya sudah terjemahkan tadi sama kau. Sudah aku terjemahkan. Tidak ada gunanya. Asyar kata pileho rotam, artinya yang telah aku tuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Itu sudah. Oh, bisa. Shemot kaf bet. Bukan semut yang saya cari, bukan semut yang saya tanya. Tadi katanya suruh bahasa asli. Bisa muter kau ini. Kau baru minum kuat ini kau ini. Bang Billy, Pak Vivo nggak ngerti Shemot, dia ngertinya semok. Gini. Sabar dulu, Pak Vivo, tenang dulu Pak Vivo. Begini, kira-kira Pak Vivo percaya nggak kalau Bang Billy mengartikan ke dalam bahasa Indonesia? Percaya nggak? Bukan itu maksud saya. Bisa maksudnya begini Pak bahasa Vivo. Ibrani sekarang bisakah bahasa Ibrani di dalam bahasa Indonesia? Biar dia buka Kejadian Keluaran itu, biar sama-sama kami buka di dalam ayat itu. Betul Pak Vivo. Tapi apakah Pak Vivo mempercayai Bang Billy kalau dia mengartikan ke dalam bahasa Indonesia? Itu soal lain, nantilah itu nanti. Bisakah bahasa Indonesia yang dia bacakan kepada saya di Keluaran mana di mana? Biar sama-sama. Nah, mungkin beda Alkitab itu kalau di bahasa Indonesia kan. Itu maksud saya. Kalau beda. Makanya saya bilang tadi Pak Vivo, kalau Anda mempercayai Bang Billy bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia, apakah tidak dengar dulu. Dengar dulu setengah. Dalam artian begini. Apakah berlainan dengan pemahaman Pak Vivo ataupun sama? Itu dulu. Apakah Pak Vivo mempercayai? Itu dulu lah. Karena cuma diartikan kalau Pak Vivo tidak mempercayai. Udah lain versi itu kepercayaan sudah nantilah itu kepercayaan nanti jadi melebar nanti kemana-mana. Betul ini. Kepercayaan lain lagi. Kalau itu kepercayaan nanti lebih lebar lagi tuh. Jadi entah kemana-mana. Dilanjut Bang Andi. Tapi Pak, biarkan saja ngomong nggak itu. Yang saya tanya, bisakah bahasa Ibrani itu bahasa Indonesia itu menjadi Alkitab yang dipegang? Baru kita baca Keluaran Musa di mana? Itu maksud saya. Bisa Pak Pipo. Nggak bisa? Bisa. Coba. Kalau bisanya, bacalah Alkitab itu di dalam Kejadian mana? Di Keluaran mana, itu maksud saya di Ulangan mana, yang tentang surga yang Anda katakan tadi Musa naik ke langit yang ke-7, di mana, ayat mana? Biar saya baca di Alkitab saya. Kalau memang berlainannya, berarti Alkitab bahasa Indonesia yang dipegang saya tidak berlaku di dalam bahasa Ibrani Anda.
terangin deh, gue bingung nerangnya. Ya masalahnya ruang lingkup otaknya nggak sampai ke Pardes, bingung jadi terangin. Iya, Bang Billy nggak usah diladenin, Bang Billy. Bukan bingung karena kau orang bingung, maka bingunglah kau. Enggak, gini. Karena aku mau harus menurunkan derajat aku, hikmat aku semana. Ini udah paling rendah banget aku nuruninnya. Kalau saya membaca Pak Vivo ini pinginnya ada pembenaran dalam Alkitabnya dengan kitab Ibrani. Bukan pembenaran. Jangan terlalu banyak berbicara. Bukan pembenaran. Kalau bisa bahasa Ibrani dia itu diterjemahkan keluaran mana, Musa berapa, ulangan berapa, imamat berapa, biar sama-sama. Kalau memang Ibrani yang dia pegang itu diterjemahkan bahasa Indonesia lain, tidak ada mau dibahas karena sudah lain di dalam versi di dalam kita pegang. Itunya masalahnya. Kunciannya begini. Di Ulangan 34 itu ayat 6 lah itu. Tidak mungkin Musa menulis atas kematiannya sendiri, kan di situ sebanyak titiknya itu. Itu bagus, itu betul itu apa yang Anda katakan. Jadi Nabi Musa bukan menulis secara letter Taurat itu. Ada semacam tulisan dari atas gitu loh. Mungkin begini Andi, di Alkitab ini, Alkitab Kristen, bahkan Nabi pun ada dituliskan di sini, tapi dia tidak ada tulisannya di dalam Alkitab ini. Nabi sendiri dia ada di dalam ditulis Alkitab ini, tapi kitabnya tidak ada. Itulah pemahaman Kristen. Jadi bukan harus itu Musa menuliskan di dalam hidupnya, orang lain pun bisa. Cuma dengan persyaratan dia dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan, kekuasaan Tuhan itu bagi dia, itulah yang diimani orang Kristen. Nah, di sinilah Pak Bipo letak perbedaannya. Ya, silakan. Saya dari tadi kan pengen itu Pak Billy itu menunjukkan dalilnya Musa Mi'raj ya ke langit ke-7. Itu aja dibacakan dulu, terlepas Pak Vivo setuju atau tidak gitu loh. Monggo Pak Billy, saya untuk Muslim lah, paling tidak untuk Muslim lah, biar tambah pengetahuan Pak Billy. Oke, jadi ini ya ada di dalam Midrash Legend of Jew bagian buku ketiga, ya, bagian ketiga, idenya akhir kematian Musa, itu hari akhir. Bisa saya ambil di dalam Alkitab saya itu kira-kira apa? Ya kan makanya Pak siapa namanya? Udah Kak Vivo sendiri bilang ngomong, kau terjemahkan sendiri lah itu sudah semua. Biar aja dulu Pak Vivo. Ya, jadi ya, tunggu ya. Bahasa apa? Itu kemarin udah sama Indra Mose pun udah ditunjukkan sebenarnya. Yang mana itu? Jadi gini, Musa masih menerima lagi kekhususan yang lain yang membedakan dia dari orang manusia lain ketika hari kematiannya. Pada hari Tuhan mengizinkan dia untuk naik ke langit yang paling atas, yang paling tinggi, dan menunjukkan kepada dia reward atau imbalan atau apa ya bahasa Indonesia enak, reward, bonus apa ya? Ya, bonus yang menanti dia di surga. Dan juga diberitahukan tentang masa depan. Jadi, kemudian Shekinah Hashem ya muncul di hadapan dia dan berkata demikian. Aku berkenan kepadamu, and at which thou will go. Dan aku akan memberikan sukacita kepadamu. Berbaliklah ke tahta belas kasihan dan lihatlah. Dan Musa berbalik dan melihat kepada tahta belas kasihan atau mercy. Dan
and so God built. Dan dia melihat Hashem Tuhan membangun bait suci yang terbuat dari permata dan berlian. Ada bermacam-macam batu-batuan yang terang benderang. Oke, terus udah bingung kau itu, udah ada bingung kau itu. Kemudian Musa sekarang terjatuh mukanya sampai ke tanah dan dia berkata, izinkanlah aku berbicara kepada Mesias sebelum aku mati. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, mari, aku akan memberitahukan nama besarku kepadamu. That the flame of the Shekinah consume, supaya api dari Shekinah tidak membakarmu. When the Messiah, ketika sang Mesias atau anak Daud dan Harun melihat Musa, jadi ini Harun sudah lebih dulu mati ya. Jadi Mesias dan Harun ketika melihat Musa mendekat, mereka mengetahui bahwa Tuhan telah mengajarkan nama besarnya kepada Musa, karena bisa sampai ke dimensi itu. Kemudian mereka menemui Musa dan memberikan salam kepada Musa dengan kata, berkata, engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Dan kemudian Musa berkata kepada Mesias, Tuhan mengatakan kepadaku bahwasanya Israel akan membangun bait suci di bumi juga. Dan sekarang aku melihat bahwasanya di surga juga ada bait suci. Nah, bla 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 bla, banyak dah pokoknya. Jadi sini jelas secara tekstual bahwa Musa itu naik ke langit yang paling tinggi, yaitu langit ke-7. Oke, nah ini sudah jelas. Kalau mau baca lagi, saudara. Jadi Musa itu pun naik ke langit yang paling tinggi dengan dalil ayat. Selesai ya. Jadi sudah. Jadi Musa naik sampai ke langit ke-7 yang paling tinggi. Dia melihat tahta-tahta di sana. Yang paling besar adalah tahta Abraham. Jadi tadi apa dikatakan Mi'raj, istilahnya apa tuh, naik, ya bisa, ya. Kebetulan saya nggak tahu bahasa Arab, jadi nggak tahu arti dan teks dan konteksnya. Itu kok hampir mirip di Islam ya Bang Billy. Kalau di situ dikatakan di surga ada bait Allah. Nah kalau di dalam Islam itu juga ada apa namanya di langit ke-7 itu Baitul Ma'mur. Oh, iya ada Baitul Ma'mur di sana, malaikat itu tawaf di sana. Oh, baru tahu saya. Ya, ada Baitul Ma'mur. Nah itu kan. Jadi begini, sebentar, boleh nggak saya menanggapi sebentar? Ya. Jadi begini, kenapa umat Yahudi tidak pernah menertawakan Nabi besar Muhammad SAW, peace be upon him, ketika adanya Isra Mi'raj? Karena umat Yahudi tahu adanya Midras, mereka mempunyai Midras, mereka mempunyai Torah Shelbe-Ave. Sedangkan yang mentertawakan dan yang make fun, yang being sarkastik adalah umat sebelah, kaum Oten, Tritung, kata si Trion itu Tritung. Ya, karena mereka tidak mempunyai Torah Shelbe-Ave. Mereka tidak mempunyai Midras. Mereka mempunyai kitab, yaitu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukan kitab mereka. Itu loh. Tapi sosokan seakan-akan Moses itu Tuhan mereka, dari nabi mereka, ya, dari mana judulnya? Ya itu kan begitu kan ya, para netizen nih kalau live nih ya, kita sudah melihat bagaimana umi, mereka make fun kalau nabi kita adalah nabi yang umi,
wah buta huruf. Nah ternyata siapa di sini yang buta huruf? Dan banyak umat muslim yang mengerti original text. Itu aja dari saya. Silakan, saya izin menyimak. Ternyata di Midras itu kemarin Indra Mose sama si Soeb itu membahas tentang Salomo bisa mengerti bahasa hewan, bahasa semut, dan bahasa jin, bahasa setan ngerti. Itu di Midras ada itu. Ya, betul. Halo Billy. Jadi bagaimana kita? Jadi kita tetap bersahabat ya. Kita bisa walaupun begitu perbedaan, tetapi santai lah. Santai. Aku orangnya begitu kalau di dalam sama Aderion aku kurang gimana lagi tuh ribut. Tapi kalau udah saya begini, kalau udah di luar santai. Begini bro, ya santai-santai. Jadi pelajari dulu yang benar hukum Taurat, jangan Anda pegang itu. Oke? No, jadi maka harus Anda pahami dulu umur berapa Yakub menjadi nama Israel, berapa tahun Musa di Mesir, berapa tahun dia sampai akhir. Itu baru tahu nanti hukum Taurat itu apa, tujuan hukum Taurat itu. Buka terus ini hasilnya. Oke. Jadi apapun Anda katakan tadi hukum Taurat tidak memahami dan tidak mengerti. Oh iya, pintunya kebuka terus. Oke. Jadi begitulah mungkin yang bisa saya pesankan, tetap kita bersahabat. Walaupun berbeda pendapat, ya silakan. Karena bahasa Ibrani yang Anda pegang itu tidak bisa itu di dalam kejadian yang saya baca, maka Anda itu mengatakan itu seperti itu hak Anda. Ya, secara pemahaman Anda di langit ke-7 Musa di bawah itu versi Anda, silakan. Saya pun tidak mengomentari itu dan saya tidak mengatakan itu. Tetapi yang benar hukum Taurat itu harus Anda pahami dulu, belajar dengan baik, pakai nalar Anda dan pikiran Anda. Oke, jadi selamat malam di semua Jum yang ada di sini. Kalau ada kata-kata saya, bukan saya membenci kita semua. Saya mencintai. Berbeda iman itu biasa. Hak masing-masing itu berbeda ke Tuhan siapapun dia. Selamat malam, saya berdiri. Kurang lebih minta maaf kata-kata saya. Saya berdiri. Makasih banyak. Makasih Pak. Kurang-kurangnya nyembah orang Pak Vivo. Jangan lupa minum air. Selamat istirahat. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana jalannya diskusi di Zoom ini. Dan ternyata memang umat Oten ini hanya mengandalkan kitab terjemahan ya, sehingga mereka salah dalam memilih jalan. Dan walaupun sudah dikasih tahu original teksnya, bagaimana sesungguhnya isi sebenarnya dari Taurat tersebut, tetap saja mereka tidak mau terima ya, seperti halnya Bang Vivo tadi ya, yang begitu tegang urat lehernya untuk mempertahankan keyakinan dan keimanannya yang salah kaprah tersebut. Dan tentunya bagi kita umat muslim ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita ya, dan membuat kita semakin mengerti bahwa ajaran Kristen tersebut benar-benar bukanlah datang dari Allah ya, tetapi memang hasil karya manusia yang ingin menyesatkan banyak manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.